Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Midayanti dengan NIM 211340009 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6A. Oke, di video ini saya akan sedikit melaporkan bimbingan rohani Islam kemarin dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibunya telah berikan kemarin. Oke. Sebelumnya dosen pengampu ini yaitu Bu Eni dengan mata kuliah bimbingan rohani Islam. Oke, jadi pertanyaan pertama itu sebagai calon bimbingan rohani Islam, apa aja langkah-langkah yang dilakukan gitu terhadap klien. Nah, yang pertama-tama Mida lakukan itu Mida membangun kepercayaan gitu. Jadi Mida tuh kayak ngasih kepercayaan terhadap klien yang akan Mida bimbing rohani Islam. Setelah itu Mida akan mengidentifikasi masalah utamanya dan akan memberikan dukungan emosional dan spiritual gitu. Mida juga nggak lupa bakal mendengarkan dengan empati gitu loh cerita si klien ini. Terus akan membantu merumuskan masalahnya juga gitu, akan merumuskan solusi gitu berdasarkan dengan ajaran Islam karena kita bimbingan rohani Islam ya kan. Setelah itu baru di situ kita akan menyusun tindak lanjut kepada si klien ini. Lalu pertanyaan yang kedua itu manfaat dari kegiatan bimbingan rohani Islam yang diselenggarakan di kelas. Nah, manfaat yang Mida dapatkan ya, Mida pribadi itu bisa meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam gitu. Terus kita juga bisa mengembangkan keterampilan konseling berbasis Islam juga ya kan. Lalu kita bisa membantu mahasiswa yang lain untuk mengatasi masalah pribadinya. Setelah itu kita juga bisa memperkuat iman dan ketakwaan kita sendiri, serta kita bisa membangun komunitas yang saling mendukung gitu. Terus manfaat yang paling bisa diambil itu kita juga bisa mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pembimbing rohani yang efektif gitu. Terus yang ketiga itu ada pertanyaan analisis kegiatan bimbingan rohani Islam. Nah, di sini yang pertama itu efektif. Nah, maksud dari efektif ini kegiatan ini tuh sangat efektif gitu dalam memberikan dukungan spiritual dan emosional kepada mahasiswa gitu. Terus yang kedua juga ada relevan. Nah, relevan ya. Jadi materi yang kita bahas ini relevan gitu dengan kehidupan sehari-hari dan tantangan yang dihadapi mahasiswa ya kan. Nah, yang ketiga itu ada metode. Nah, maksudnya itu kombinasi ceramah gitu. Terus diskusi dan praktik langsung membantu mahasiswa itu memahami dan menerapkan konsep-konsep yang dijelasin gitu. Terus yang keempat itu ada dampak. Nah, terlihat gitu adanya perubahan positif dan sikap serta perilaku mahasiswa yang mengikuti kegiatan bimbingan rohani Islam ini gitu. Terus selanjutnya itu ada tantangan ya teman-teman. Nah, tantangan ini itu ada tantangan, dimana tantangannya itu kita perlu memastikan kegiatan ini itu dapat terjangkau seluruh mahasiswa gitu ya kan. Terus kita juga selanjutnya itu ada peluang pengembangan, dimana kita itu bisa ditambahkan sesi one on one, nah atau kelompok kecil gitu untuk penanganan masalah yang lain gitu, yang lebih kesannya lebih pribadi gitu. Terus selanjutnya juga itu ada keterlanjutan, dimana penting banget untuk memastikan adanya tindak lanjut dan dukungan berkelanjutan bagi mahasiswa setelah sesi bimbingan konseling rohani Islam ini gitu. Mungkin hanya itu jawaban-jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dokumentasi praktek bimbingan rohani Islam kemarin, di mana ada seorang ibu yang kehilangan anak pertamanya karena tingkah suaminya yang selalu main judi online. Sang ibu ini keguguran karena tingkah suaminya yang sering main judi online dan merasa stres, akhirnya sakit sampai sekarang.